Yang ngajauh salam saya doain mudah-mudahan biar banyak duitnya. Amin paling kenceng ciri-ciri lagi pada lockdown. Betul nggak Pak? Makanya kalau kata orang rober rumah gara-gara corona. Apa Pak? Corona ya? Iya, gara-gara corona semuanya pada kena. Betul apa enggak? Penjabat pada lockdown, betul. Petani lockdown, tukang ojek lockdown, penceramah locksuit. Ya Allah ya Rabbana, tapi ada hikmahnya ya Pak ya. Ada hikmahnya gara-gara corona atau ibu-ibu pada pintar jualan online, betul nggak? Beras kagak ada di pendaringan pada terbalik, ada motor beat dijual. Anak pengen jajan, ada mobil dijual. Bini pengen beli emas, ada mertua galak mertua. Jangan. Kamu. Sampai-sampai kata Bang Diki tadi mah ibu-ibu kalau di rumah Bang Diki nenek-nenek. Makanya saya mah paling kesel ke nenek-nenek dapat duit 600.000 dari Pak RT. Ini nyeletuk nenek-nenek ngomong WT ini duit 600.000 lu banyak amat dari mana teh? Dari corona mau ayat ini nenek-nenek langsung angkat tangan kirain dia sodako kali. Kata nenek-nenek ya Allah mudah-mudahan si corona panjang umur. Ya Allah ya Ramadan. Makanya kalau kata orang romboro ngomong kayak begini Pak. Ketenggulung mampir kada prit palurah, ada palurah ada. Jalan-jalan ke Ramayana Pak RT, ada Pak RT ada. Orang sangiang ngalamun gak punya duit, aduh Bapak Lurah. Gara-gara si koron. Tapi mudah-mudahan berkahnya mulu dan corona cepat-cepat minggat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jawab salam sekali lagi, siap. Pemuda siap pemuda. Mana suaranya pemuda? Pemuda siap. Sekali lagi siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri bi arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi antal maqsudi waridokal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka tabarukan fi du'a. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Pemuda amin. Bos siap ngaminan, bos siap. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika ilaihi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal wajadanal likulil kafanal wanimal alhamdulillah. Ini zaman cumpang camping. Hadro ini kacil. Ini zaman cumpang camping, perawan banyak yang butuh. Nenek dikerin Pasabanal wajadanal likulil kafanal walimal alhamdulillah.
hormati dan yang saya cintai para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati guru kita semua, yakni Bapak Ustadz Dadang Sutrisna, pimpinan Majelis Taklim Nurul Huda. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama beliau senantiasa selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keturunannya Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula yang saya hormati Kakanda Al Ustadz Haji Alimuddin, lupa pula yang saya hormati Al Ustadz Diki. Ya mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kok kenapa sih kita kudu ngedoain guru-guru ngaji? Bang, kenapa sih kita kudu ngedoain ulama? Betul apa enggak? Karena apabila ulama telah tiada, kiai udah nggak ada, ustadz udah nggak ada, ustazah udah nggak ada, 18 tahun belum tentu anak-anak kita bisa ngegantiin posisi ulama. Betul apa enggak? Sedangkan yang namanya kiai, yang namanya ulama, yang namanya ustadz bukan keluaran dari universitas tinggi, bukan keluaran dari kuliahan, tapi kiai, ulama, ustadz adalah keluaran daripada pondok pesantren yang banyak tubilanya. Betul apa enggak? Hidup santri. Makanya kita doain santri-santri kita supaya jadi ulama, amin. Apalagi sekarang gara-gara lockdown banyak santri yang ngelamun, Bang. Percaya apa enggak? Aduh, yang mengundang ceramah pada nggak berani sama corona. Betul apa enggak? Paling mantan ngarepin yang meninggal. Betul. Betul apa enggak, Man? Di Gobong lagi ngelamun kagak punya duit, punya pacar satu-satunya pacaran 8 tahun, pas begitu nikah sama orang lain. Di Gobong ngelamun ya. Dapat 5 menit di musola ada yang ngumumin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini santri ngejumprat. Ini kiai manggil, mang santri kumpul. Ada apa Pak Kiai? Berhubung hari ini kita lagi ada bisnis pocong, maka ngaji pagi diliburkan. Ini ngomong-ngomong Pak Kiai nyolatin jam berapa? Jam 10 mang santri. Itu santri belum mandi belum apa langsung datang ke warung utang uduk. Atau kayak kiriman kagak ada kok. Betul apa enggak? Habis makan uduk, utang uduk goceng. Habis makan penbawaannya asem ya Bang ya. Percis kayak orang ditabokin sama orang Cina. Betul apa enggak? Habis ngutang uduk goceng di positi, datang ke warung Madura. Kan sekarang mah banyak warung Madura ya. Datang ke warung Madura mau ngutang lagi. Om, ada apa lu Mang Santri? Ini saya mau ngutang. Di lu ngutang terbayar gimana lu? Tenang Om, ntar saya nyolatin. Nyolatin jadi alasan. Ya Allah ya Rabbana. Parah. Mending kalau rokoknya rokok murah, rokoknya Sampurna Mil. Gua santri sekarang makanya rokoknya Sampurna Mil. Paling minim rokoknya cengkeh. Betul enggak? Ya Allah ya Rabbana. Ada yang paling parah lagi ngelinting. Lintingan kagak ada bontot kiai dah pilih. Betul apa enggak? Abis makan uduk, abis ngutang rokok, balik ke Kobok, ngeliat jam udah jam 9:30. Kiai panggil lagi, Bang Santri udah siap Pak Kiai, let's go, berangkat ke musola. Pas berangkat ke musola di jalan yang namanya santri pun demen bercanda, betul apa enggak Bang? Sambil main jorok-jorokan sendal temennya keinjek, nggak taunya putus. Belum sampai ke musola balik lagi ke warung Madura. Oh ini malah hampuraya. Ada apa lagi Bang Santri? Ini saya mau nyolatin sendalnya kagak ada. Tadi ngutang rokok saya berapa duit? 25.000. Dah tanggulah sama sendalnya. Sendal dihitung-hitung gocap sama uduk itu goceng. Pas dihitung-hitung utangnya udah 55.000. Sampai di tempat nyolatin, beres nyolatin, gimana ini jamaah? Bagus. Nah santri balik. Kan kerjaan santri mah belum sampai Kobok, amplop udah jatuh-jatuhan Bang. Betul apa enggak? Itu amplop santri yang terakhir belum dibuka, dipiritin sama dia. Berapa duit ini ya? Udah nggak sabar. Terus dibuek amplopnya, dibuek warnanya coklat. Diangkat duitnya goceng. Kata ini santri, ya Allah harga mait menurun.
Ya Allah Rabbana. Pun nggak kujuk-kujuk jadi kiai pun kudu proses, betul apa enggak? Ada yang namanya kiai kasar, kiai nasab, kiai nasi, betul apa enggak? Enggak kujuk-kujuk langsung pulang ke rumah jadi kiai, betul apa enggak? Atau di Kobong juga proses dulu, Mang. Dari ngaji amil, terus naik ke jurumiyah, terus naik ke matan bina, betul apa enggak? Ngaji amil favorit, Mang, betul apa enggak? Apalagi pas pelebahan labjatun. Tahu labjatun, Mang? Disuruh pakai baca Bang santri labjatun, menang dibaca berapa wajah? 7 wajah Pak Kiai itu PA. Bukannya 5 wajah, 7 wajah. Coba baca kalau emang 7 wajah. Labjatun menang dibaca 7 wajah. Labjatun, 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 labjatan, labjatin. Mana 2 wajah lagi Bang santri? Wajah saya sama wajah Kiai. Ya Allah ya Rahman. Karena kenapa? Menurut Profesor Dina Idab Alfiyah, wa ma yalil mudhafu yatil khalafa anhu fil irabi idza mahdifa. Kalau bukan santri yang akan meneruskan perjuangan ulama, siapa lagi? Betul apa enggak? Makanya doain santri-santri kita supaya jadi alim ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bu. Pengen anaknya jadi kiai, pengen. Pesantren. Berang kompak, pengen jadi anaknya kiai, pengen pesantren kan. Insya amin. Lalu Pak pula yang saya hormati Bapak Lurah Komar beserta jajarannya dari Jaro sampai ke RT, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau Bapak pula yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini, duduknya kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala ngahujanan ku cahaya hidayah, amin. Yang kemarin belum mau sholat, mudah-mudahan berkahnya mulu dan mau sholat, amin. Yang kemarin biasanya nongkrongnya di depan TV, ini mah alhamdulillah berkahnya mulu dan nongkrongnya di depan Al-Qur'an. Alhamdulillah untayan puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat bertangkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kariban alam baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bu, ini saya ngomong kayak begini kagak marah, kagak ngambek, kagak hampura. Sebenarnya nama saya lagi kurang sehat, udah seminggu meriangin. Kemarin acara di Kampung Melayu, naik motor gede, kagak pakai jas hujan, terpaksa pulang dari acara hujan-hujanan. Saya mah bukan ngabelain badan, ngabelain berkat. Berkat saya tutupin pakai jas, atau khawatir menjadi bukti apa ya? Nggak taunya itu berkat kagak ada plastiknya, atau sampai rumah nasi ambak-ambakan. Ya Allah ya Rabbana. Bu, biasanya kalau di Sangyang pengajian sampai jam berapa? Ke subuh. Lenong maya lu. 1 jam kuat, 1 jam, 2 jam kuat, 3 jam kuat, 4 jam kuat. Alhamdulillah orang kampung Sangyang mah ahli ngapoho. Ngaji baru 5 menit ya udah nyari tembok. Ya Allah, makanya bawaan ngaji mah ngantuk, betul nggak Pok? Makanya kalau sampai ibu-ibu di rumah kagak bisa tidur, datang aja ke pengajian langsung tibra. Betul apa enggak? Beda sama main ludo nih anak kecil, apalagi anak muda. Betul apa enggak? Main ludo dari jam 12 sampai ke subuh, buatan jasa. Giliran ngedengerin tahrim aki-aki, itu yang tadinya melotot langsung buru-buru dipermin. Sampai mesen ke bininya, mama ada apa bang? Ntar kalau ajan subuh jangan bangunin ya. Ye itu lagi atuh subuh dulu, bener. Ngedenger ajan aki-aki subuh. Pala atas mah ditutupin, nggak taunya mah pala bawah ambak-ambakan. Cucunya bangun ngejeprat, kata cucunya, mayat mah bapak kolot, bisunya gede. Pas itu sama bininya, tolol itu mah bukan bisul, punya bapak kolot lu. Ya Allah ya Rabbana. Hadirin jamaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita hadir sama-sama duduk babarengan rajengan dengan para alim ulama, mudah-mudahan menjadikan satu sabab musabab asar anak-anak kita jadi orang-orang yang soleh. Amin.
Jadi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, amin. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Bu, nah emang ngaji gak kudu panjang-panjang lah, walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Allah ngandika dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 164. Hei pemuda, Allah ngandika dalam surat Ali Imran ayat 164. Bu, tema kita pengajian pada malam ini kita kupas masalah ayat surat Ali Imran ayat 164 nih. Saya pengen nanya ke anak muda, surat Ali Imran termasuk surat keberapa dalam Al-Quran? 10. Banyak amat. Ibu-ibu, surat Ali Imran termasuk surat keberapa di dalam Al-Quran? Hah? 5. Tiga. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Fatih. Yang kedua yang ketiga Ali Imran. Prihatin anak-anak kita masih kalau kenal ke surat-surat acan, betul apa enggak? Ini mah anaknya nongkrongnya di depan TV, emaknya dari Beduk Johor sampai Beduk Isar nongkrongnya di TV. Mending yang ditontonnya filmnya bahagia, ini mah yang ditonton filmnya nangis terus. Siang nangis, malam ratapan seorang istri. Ibu-ibu pada hafal betul apa enggak? Makanya prihatin, makanya orang tua dulu mah pok mohon maaf pas begitu wayah maghrib TV dimatiin. Coba sekarang beduk maghrib TV, ya Allah ya Robbana, di rumah orangnya mah orang miskin, rumahnya mah sederhana, TV-nya ada 3. Di dapur ada TV, di kamar mandi ada TV. Sekarang mah TV nggak dimasukin kamar mandi, yang dibawa apa? HP, betul apa enggak? Ya Allah ya Rabbana, makanya suasana maghrib mah dulu nih Bang dulu mah orang tua bapak kolot kita, engkong kita biasanya kalau wayah maghrib ngegiring-giring kita. Tong wayahnya mau maghrib digiring ke musola, betul apa enggak? Di musola pada baca wujud kedam mukhalafah lil hawadisi qiyamuhu li nafsi wadaniyat ilmu hayat sama basar alam qadiran muridun alimun hayun sami'un basirun mutakalim. Coba sekarang anak-anak kita bukannya baca sifat 20, bukannya baca Quran, bukannya baca juz amma, yang dibaca apa? Tarik sis semua. Ya Allah ya Rabbana, betul apa enggak? Prihatin zaman sekarang, betul apa enggak? Allah ngandika di dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Makanya kalau ente ditanya sama suaminya, mama tadi ngaji di rumah Ustaz Dadang, ngaji masalah apa? Ngaji surat Ali Imran Pak. Surat Ali Imran, iya. Ayat keberapa? Ayat 164. Gimana bacaannya? Lupa. Allah ngandika di dalam surat Ali Imran ayat 164. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah. Meneng bae. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam. Kata Allah di dalam Al-Quran, laqad mannallahu, sungguh nyata Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada siapa? Allah memberikan nikmat alal mu'minina, kepada orang-orang beriman. Alhamdulillah.
memberikan nikmat apa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman? Itba'asa fihim rasulan min anfusihim, karena Allah telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah orang beriman. Rusulan, seorang utusan. Rasulan sebagai seorang yang membawa risalah, yang mengiring umat minaz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman tauhidiyah. Alhamdulillah. Makanya orang kampung Sangiang, ini kampung Sangiang ya Bang ya. Orang kampung Sangiang bila mana memahami secara tekstual, secara harfiahnya lafaz surat Ali Imran ayat 164, maka yakin orang kampung Sangiang akan memahami, akan menyimpulkan bahwa diutusnya baginda Rasul ke alam dunia, diutusnya baginda Rasul ke muka bumi adalah nikmat, adalah kata siapa? Rasul diutus oleh Allah menjadi nikmat buat kita orang beriman. Kata Gusti dijelaskan di dalam surat, dijelaskan dalam surat Ali ayat keberapa? Ini nggak disangka orang Sangiang mah pada tahfiz Quran. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan berkahnya muludan orang kampung Sangiang pas begitu menduk maghrib pada megang Quran. Alhamdulillah. Yang biasanya Quran diataruh di atas lemari, sampai-sampai anaknya minta beliin juz amma kagak dikasih, yang dikasih masih sisa peninggalan warisan orang tuanya. Ada yang begitu ada yang begitu ada. Anaknya datang ke emaknya, "Ma, entong pengen ngaji juz amma." Ji, terus atuh entong pengen beli juz amma, Ma. Ji, jangan beli-beli, no, bekas bapak kalau tuh masih ada. Pas diambilin itu juz amma pada dadabul. Tahu dadabul kok? Debu doang. Itu dipakai sama anaknya ngaji ke rumah Ustadz Dadang. Pas sampai di rumah Ustadz Dadang bingung. Pas ditunjuk itu ngaji, ternyata dua alam. Alam Taro sama alam Nasroh nyambung. Bingung Ustadz Dadang juga. Ini anak kecilnya pas beres ngaji di Ustadz Dadang, pulang ke rumahnya ditanya sama mamanya, "Lu tau ngaji di Ustadz Dadang sampai mana?" "Sampai dua alam, Mak." Atau alam Nasroh sama alam Taro nyambung. Betul apa enggak? Makanya dukung po anak kita, jangan cuma pengen anak pengen bisa ngaji atau orang tuanya kagak sama sekali kagak ngedukung. Betul apa enggak? Ya Allah ya Robbana. Makanya nggak disangka orang sini mah pada rajin ngajinya. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan berkahnya muludan pas begitu dur maghrib terdengar suara Al-Quran. Alhamdulillah. Lila khawatir pas begitu maghrib yang kedengar bukan suara Al-Quran, apa? Suara juri. Tahu suara juri? Yang tetangganya pada dangdutan. Betul apa enggak? Tetangganya lagi orang-orang pada sholat maghrib berjamaah, anak muda pada gegitaran di samping musola. Salahkah aku? Dosakah aku? Atau dosa ya? Gegitaran samping musola, aki-akinya rada-rada pikun lagi. Betul apa enggak? Apalagi nenek-nenek di zaman di zaman sekarang, nenek-nenek ya Allah ya Rabbana, mentang-mentang suaminya lockdown kagak pulang-pulang, khawatir kayak Bang Toib pindah ke lain hati. Sambil masak bukannya sambil sholawatan, atau ini mah sambil nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaan, apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa sih aku ini nenek-nenek pada amal ya Allah ya Roman. Mohon maaf, kalau bisa nyanyi kudu bisa ngaji. Betul apa enggak? Jangan sampai kalah sama anak-anak kita. Betul apa enggak? Makanya tong malam ini kita buktiin mama. Saya meyakin mama di sini mah pada rajin ngaji semua. Alhamdulillah. Mana buktinya Mang Sadri kalau emak-emak rajin ngaji? Yang pertama tasnya gede-gede. Betul apa enggak? Enggak cuma berangkat ke pengajian, berangkat kondangan pasti bawa tas. Kalau kagak ada tas, selampe pun jadi. Itu selampe aneh kok.
Selampe dilihatnya mah tipis pasti gembreng, ini selampe kacang semua yang jatuh. Tapi kok mohon maaf kalau ngaji jangan suka ngemeng-ngemeng emas. Jangan lima mentang-mentang emasnya banyak, ketemu tetangga sambil ngomong suruh mampir. Woi jangan lupa ya mampir ke rumah gua. Berhubung tetangganya cincinnya banyak, ketemu tetangganya lagi ngemeng-ngemeng emas. Siap. Berhubung orang kampung Sangiang mah kreatif, walaupun lockdown kagak beli emas ngaruh masa. Meminta sesuatu ke suami tergantung kualitas suaminya. Hati ini mau suaminya tukang beca minta beli di kapal. Ya Allah ya Rabbana. Kreatif orang Sangiang berangkat ngaji ke rumah Ustadz Dadang. Orang-orang pada beli emas, orang-orang pada pakai emas mah dia mah pas di jalan ketemu bungkusan rokok. Itu dalam bungkusan rokok warnanya kuning, diambil dicopotin ditempelin ke gigi. Pas begitu sampai di rumah Ustadz Dadang nyengir kagak berhenti. Ya Allah ya Rabbana. Kita buktiin kalau emak-emak rajin ngaji. Siap dong, siap. Pok, kalau bisa nyambungin nyanyi kudu bisa nyambungin ayat, betul apa enggak? Nih anak muda, lelaki, bapak-bapak belagang nggak dengar dulu ya. Kalau emak-emak kagak bisa disurakin hayah. Siap. Bu, pinter nyanyi kudu bisa nyambungin ayat, betul apa enggak? Lanjutin ayat yang si Aji baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pen Allah. Nah sekarang gantian nih kok kalau pakai lelaki kagak bisa surakin aja sepuasnya. Siap. Dan mama belaga nggak denger dulu lah sekarang bagian lelaki. Oh lelaki siap. Nah lanjutin ayat yang si Haji baca. Siap. Pok belaga nggak denger dulu ya Pak ya. Kalau lelaki kagak bisa surakin haya. Setuju? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yakul. Gak bisa. Kata nenek-nenek lama santri atau kulhu bagian saya. Sholat johor baca kulhu, sholat asar baca, sholat maghrib baca, sholat isya sampai ke taraweh 2 rakaat baca. Tinggal bilang kebelinger. Di masjid mah udah ngumumin sholatan sunatan minal witri rokaatai di jami'ah rahimakumullah. Ini makmum Noel ke Bilal Wailal. Ini kita rokat keberapa? Ini aki-aki sepelang lagi. Baca rokat pertama kulhu, rokat kedua kulhu. Aduh kita bingung hitungnya. Betul apa enggak? Sampai-sampai itu imam yang setiap hari baca kulhu sampai ke taraweh bacanya kulhu. Satu kampung terkenal. Kata anak muda pas begitu aki-aki lewat mau sholat berjamaah ke masjid, kata anak muda no liatin no ki kulhu lewat. Pas sampai di masjid, alhamdulillah RT sama RW-nya rajin sholat berjamaah. Alhamdulillah. RT-nya di bawah-bawah sama RW. Kata RW, "Woi, pen ente derajatnya masih di bawah kita. Wayahnya ente sholat teh." "Iya siap, woi." Akhirnya mah ini RT kagak pernah ngaji, kagak pernah sholat di bawah-bawah ya sama RW. Akhirnya mah RT-nya alhamdulillah. Ini RT sampai di masjid kata RW, "Woi, teh wayahnya yang derajatnya di bawah, yang pangkatnya di bawah kudu ngalah dewek yang ajan teh." "Ji, kita kagak bisa, weh." "Udah nggak apa-apa, nggak bisa juga, namanya juga belajar." Akhirnya sama RW mukul terongtongan. Tahu terongtongan? Tahu beduk? Tahu beduk tahu? Kayak gimana beduk? Dung. Ini RW mukul beduk. "Woi teh siap teh, siap weh." Ini RW langsung mukul terongtongan. Tong. "Woi teh tarik teh, siap weh." Bismillahirrahmanirrahim. Wait, gimana kita lupa? Lanjutin aja. Allahu Akbar. Ini RW yang mau ngambil wudhu balik lagi ngambil beduk. Takbiran. Aki-aki datang. Wih lu ajan acak-acakan jasa. Atuh kita baru belajar kong. Ya udahlah komat RW komat.
Allahu Akbar sampai ke beres. Ini aki-aki maju ke depan jadi imam yang biasa baca kuliah sama kulhu. Barisan udah siap? Siap kong. Silakan direbonding barisannya. Atuh RT kaget weh kong. Atuh rebonding apaan? Kalau kata cucu saya, rebonding itu berhubung cucu saya tadinya rambutnya keripuk, gara-gara di rebonding rambutnya lurus. Berarti luruskan itu bahasa gaulnya rebonding. Oh iya dah, ngalah ya maki-aki mah. Ya, ini makmum pada ngebranding. Aki-aki di depan niat sholat maghrib, usolli padol maghribi salasa, lupa lagi aki-aki. Nengok ke RT, RT-nya kagak ngaji lagi. WT habis selasa apaan? Rebok. Ya Allah ya rumahnya. Rebok lagi. Ingat aki-aki lah, lanjutlah. Usolli padol maghribi salasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biar cepat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Pas begitu aki-aki mau nyambungin ayat kedua, anak kecil datang. Pan anak kecil mah jujur dia mau bercandanya. Anak kecil berdua datang, kata anak kecil, "Lah, imamnya kuliah lagi ayah ini mah." Kedengeran sama aki-aki kata anak kecil, "Woi, tebak-tebakan lah, taruhan aja, taruh jangan taruhan lu dosa." Kata Ustadz katanya taruhan itu hukumnya haram, termasuknya judi. Bahkan kalau kata Roma Irama termasuknya apa tong? Judi. Meracuni keimaman judi. Penet menyambung loh. Jangan judi lah. Bahkan ibu pengen punya anak yang soleh, Adam Buhirman Nurizki. Jangan ngasih makan, jangan ngasih nafkah ke anak-anak dari barang yang haram. Karena kenapa? Anak yang soleh merupakan rezeki dari Allah. Betul apa enggak? Nah, kata anak kecil, udahlah kita tebak-tebakan aja. Kata anak kecil, kalau kata lo nih, aki-aki baca kuliah dulu, kulhu dulu. Kalau kata gua mah kuliah dulu, kulhu dulu, kuliah dulu, kulhu dulu, ribut di belakang. Kedengeran sama aki-aki lah, gua ganti aja ayat, diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asrin innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Lupa. Illal ladzina amanu. Kata anak kecil lagian kagak ngerumasa, biasa kuliah sama kuliah diganti wal 'asri. Illal ladzina amanu. Amanu nengok ke RT gua juga kagak tahu. Amanu nengok ke RW gua juga lupa kok. Amanu ingat muludan di rumah Ustaz Dadang, jangan-jangan ini kali ini baca sama Bang Diki. Illal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Atuh RT kaget. Sallu alaihi atau anak kecil jemprot lagi ya Nabi. Ya Allah ya Rabbana. Makanya didik anak kita supaya demen baca Al-Quran. Betul apa enggak? Tong mohon maaf nih, orang tua dulu mah ngaji eja-ejaan juga hebat. Sama tetangga akur walaupun ngaji eja-ejaan. Betul apa enggak? Atau ngeja enggak sembarang ngeja orang tua dulu mah. Betul apa enggak? Alif Fatah A. Biasanya di sini kalau ngeja pakai apa? Desa. Bajar patah apa namanya, jabar patah apa dese? Dese alif dese a, alif bawah i, alif dapan u. Kurang kompak lah, kaci. Alif dese a ba, alif dese a, alif bawah i, alif dapan u. A-nya orang tua dulu udah ngajarin ke kita, A-nya Allah. I-nya ilahiyah, U-nya uluhiyah. Ternyata di dalam alif mengandung sifat tauhid, mengandung sifat uluhiyah, mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu. Orang tua dulu sampai engkong suka ngomong, "Ji, A-nya aturan." Orang kalau hidup punya aturan, insya Allah bakalan selamat. I-nya hitungan. Kalau orang tua dulu kalau mau kemana-mana selalu dihitung-hitung. Betul apa enggak? Mau hajat dihitung-hitung harinya. Anak kita mau nikah sama siapa dihitung-hitung pakai naktu, pakai abajadun. Betul apa enggak? U-nya ukuran. Percis orang sekarang ya Allah ya Rabbana, umur 17 tahun pakai pakaian ukuran anak umur 6 tahun. Betul apa enggak? Sampai nenek-nenek ke bawah gaul, berangkat kondangan pengen eksis kayak anak perawan ABG zaman sekarang. Sampai minjem baju cucunya, "Cuk, mayat pengen kondangan." "Kondangan mana mayat?" "Kondangan ke Pak Waji."
Terus atuh moyot pengen minjem baju cucu yang ada bolong-bolongnya di belakang. Terus apalagi pakai celana legging cu. Enggak apa-apa, emang enggak apa-apa. Legging yang mana? Yang belakangnya ada Hello Kitty-nya. Nenek-nenek gaul jasa lagi. Itu nenek-nenek berangkat kondangan pakai celana legging, pakai baju warna pink, belakangnya bolong. Rambutnya direbondi. Ya Allah ya Rabbana, mending kalau nggak diwarnain mah itu warnanya putih diganti warnanya kuning. Pas begitu berangkat kondangan ada yang lupa alisnya belum dikerok. Alisnya dikerok dulu, ibu-ibu pada nungguin. Pemarboah kemana ini? Ngelok alis dulu. Oh, alisnya dikerok, kata nenek-nenek. Cuk, punya pensil alis enggak? Enggak punya. Nok mayot ada juga spidol. Ya udah spidol juga nggak apa-apa, dipakai spidol. Berangkat kondangan ke Pak Haji sampai di Tanah Merah hujan gede. Ya Allah ya Rabbana, mending kalau kondangannya pakai mobil apaan sah? Naik mobil osbak. Atau sampai ke tempat hajat alisnya hilang semua. Ya Allah ya Rabbana, sangkai dari riwa itu nenek-nenek. Ya Allah ya Rabbana. Nah, Allah ngandika di dalam Al-Quran, berarti diutusnya baginda Rasul ke alam dunia, adanya baginda Rasul di muka bumi merupakan nikmat buat kita semua. Alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat, wajib syukuran apa sunnah syukuran? Wajib kita syukur. Nih malam ini orang Sangyang pada duduk walaupun cuacanya pada becek-becek, betul apa enggak? Dalam rangka syukuran ke Gusti Allah atas diutusnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bang, mohon maaf, fungsi syukur matong ada dua. Yang pertama, menetapkan nikmat yang ada pada diri kita, mendatangkan nikmat yang belum ada pada diri kita. Sedangkan nikmat macam-macam. Ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat, ada nikmat batin, ada nikmat zohir. Mana diantaranya nikmat batin? Alhamdulillah orang tua kita Islam, makolot kita Islam, kita lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Makanya bang, mohon maaf tong, kata Sayyidina Ali, tanah tamamu nikmati mautun alal Islam. Sempurnanya kenikmatan seseorang, paling berharganya kenikmatan seseorang, tamamun nikmati mautun alal Islam, ketika maut dalam keadaan membawa iman Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, ada yang namanya nikmat dunia. Sehat nikmat dunia, harta nikmat, istri nikmat, anak nikmat, rumah nikmat, mobil nikmat. Itu adalah merupakan nikmat dunia. Sehat merupakan nikmat apa bukan? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nih kok sehat merupakan nikmat apa bukan? Tong, sehat merupakan nikmat apa bukan? Jangan pede dulu. Ibu, mohon maaf, sehat belum tentu jadi nikmat kalau kesehatan nggak dipakai ibadah. Betul apa enggak? Sehat belum jadi nikmat kalau sehat nggak dipakai ngaji. Betul? Sehat nggak bisa jadi nikmat kalau sehat nggak dipakai sholat. Betul apa enggak? Nah, ada orang ngomong kayak begini. Kadang-kadang ada ayah yang ngomong kayak begini. Mana? Lah, mang santri sholat-sholat amat sih, ngaji-ngaji amat sih. Yang sholat ayah no buktinya pada sakit, yang sholat ayah buktinya no usahanya pada bangkrut. Mendingan saya kagak sholat badan sehat, usahanya maju, istrinya 4, rumahnya tingkatan. Bang, mohon maaf, jangan pede dulu. Sehat bila mana nggak dipakai ibadah, itu bukan merupakan nikmat, tapi merupakan istidraj atau sungkunan dari Allah Subhanahu. Maka kita garis bawahi, kalau sehat nggak dipakai sholat, sehat nggak dipakai ngaji, bukan nikmat tapi sungkunan. Apa? Kurang kompak apa? Sungkunan itu apa mang santri? Biasanya kalau di sini Idul Adha suka motong apa? Mbe ya. Pas begitu besok mau motong mbe, ini mbe ngejoak-joak nge-WA atau nelpon ke DKM, kata mbe, wahai DKM, saya pengen makan roti bakar. Ini aneh, mbe nya pengen makan roti bakar lagi.
diturutin sama DKM, dibeliin roti bakar. Ini embe ngajawab lagi, nelpon ke DKM, woi DKM gue pengen makan bakso. Diturutin sama DKM, kata DKM apa? Biarinlah lu embe, lu senang, besok lu kudu ingat, besok bakalan dipot. Yang kompak besok bakalan dipot. Kalau ibu-ibu bapak-bapak dikasih sehat panjang umur, dikasih sempat kagak mau sholat nggak mau ngaji, kudu inget besok bakalan dipot. Yang kedua adalah harta. Harta nikmat apa bukan? Belum tentu jadi nikmat harta, betul apa enggak? Kalau harta nggak dipakai ibadah, betul. Apalagi nih acara muludan ya Allah ya Robbana, beda nggak kayak ngebangun rumah sendiri, betul. Kalau ngebangun rumah maka kekurangan semen, ada motor dijual, kekurangan pasir, ada mobil dijual, kekurangan batu, ada tanah dijual, ada anak lawan mulu sama orang tua, anak dijual, habek, betul apa enggak? Sholat kagak mau, ngaji kagak mau, sekolah kagak mau, datang ngamuk, betul apa enggak? Ya Allah ya Rabbana, tapi mudah-mudahan di sini mah kagak, amin. Nah harta pas begitu ada acara muludan, ada nggak kira-kira ada yang sampai ngejual ayam? Nih Ustadz ada ngadain acara muludan, kali orang Sangyang ada yang sampai ngejual ayam buat nambahin muludan? Ada. Adain ayam, betul apa enggak? Lah ya Allah ya Robbana, nopo di sono mah ya Allah ya Robbana, panitia belum uluk salam sama sekali, baru ketemu buka doang pintu langsung ditutup. Panitia nih datang ke rumah warga, belum assalamualaikum, itu pintu langsung ditutup. Ada nggak yang begitu? Alhamdulillah di sini mah kagak ada. Alhamdulillah. Yang ketiga, pangkat bisa jadi nikmat kalau pangkat itu dipakai ibadah. Percis kayak Bapak Lurah, alhamdulillah Bapak Lurahnya walaupun punya pangkatnya dipakai ibadah, ngaji aktif berjamaah, lempo warga, ngasih duit, alhamdulillah. Makanya Pak Lurah mah nyumbang mulu dan paling gede, alhamdulillah. Sound system ditanggung Bapak Lur, Hatim Hadroh ditanggung Bapak Lur, yang kori ditanggung Bapak Lur, yang ceramah Bapak sendiri lagi. Ya Allah ya Rabbana, nah bila mana kita dikasih pangkat, dikasih sehat, harta banyak, nggak dipakai ibadah, bukan jadi nikmat tapi sungkunan dari Allah Subhanahu. Kenapa? Diutusnya baginda Rasul merupakan nikmat kok. Mohon maaf dulu sebelum kanjeng Nabi diutus oleh Allah, ya Allah ya Rabbana, zamannya disebut zaman jahili. Belum ada Nabi, belum ada Rasul. Zaman acak-acakan, warga sama warga ribut, pembunuhan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, betul apa enggak? Makanya bila mana di kampung kita nggak ada kiai, nggak ada ustadz, nggak ada ustazah, maka niscaya lakanan nasukal bahair, tingkah laku manusia bagaikan binat, Ketong tahu embe nggak? Tahu embe nggak? Nih embe lewat, itu embe dipanggil, nyamperin kagak? Nih embe lewat, nih po, embe lewat nih ya. Terus empok panggil, oh embe kemari, itu embe nyamperin kagak? Nah, bila mana di kampung Sangyang terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seandainya kagak datang ke musola, kagak datang ke masjid, berarti kurang kompak, berarti pas begitu dakwah datang, waktu pengajian ibu-ibu udah ngumumin di musola, di majlis talim, ibu-ibu sekalian hari ini pengajian. Pas begitu dia ngomong, lah ngaji-ngaji amat, berarti itu mbe. Kalau ada orang yang benci ke kiai, benci ke santri, berarti itu ibu kagak sholat, berarti bapak ngasih makan. Ibu punya suami kagak sholat, berarti ibu setiap malam ditumpangin. Ibu punya anak kagak sholat, berarti anak. Kalau satu keluarga kagak sholat, berarti keluarga. Kalau kiai kagak sholat disebut wede. Ya Allah ya Rabbana, jamaah, kadang-kadang pun mohon maaf kita kalau bawaan ngaji mah sanggup, betul. Sholat sang
Apalagi nih kayak anak perawan, dikit-dikit dandan, giliran suruh masak agak becus. Ada yang begitu ada. Apalagi nenek-nenek sekarang mah dikit-dikit HP, enggak anaknya enggak makolotnya, dikit-dikit HP, emaknya main HP, bapaknya main, makolotnya main, anaknya main, cucunya main, semuanya pada main. Ya Allah ya Rabbana, nenek-nenek tong main HP. Selfie, tahu selfie? Walaupun kagak dangdang itu mukanya glowing. Padahal mah aslinya mah bope. Pakai kamera Oppo yang keluaran terbaru. Langsung fotonya dipasukin ke Facebook, itu nenek-nenek bikin Facebook. Nama aslinya mah Marboah, pas begitu bikin Facebook namanya diganti Inces yang selalu tersakiti. Ya Allah ya Rabbana, apalagi nih kayak perempuan baru pacaran dikit gayanya udah Abi sama Umi ayah, betul apa enggak? Umi udah sholat apa belum? Dicekrek dipoto sama dia, iya ini Neng lagi sholat. Ya Allah ya Rabbana, tong jangan main HP ayah, betul apa enggak? Wayah ngaji mah kudu pada ngaji, wayah sholat mah kudu pada insya. Nih pok mohon maafkan kita mah kadang sanggup buat ibadah, sanggup buat sholat, sanggup buat puasa, betul apa enggak? Nah bila mana kita sanggup puasa, sanggup sholat, sanggup ngaji, buru-buru datang ke kiai insya. Nih di sini ada yang punya motor, ada. Kalau motor kagak nyala berarti apanya yang rusak? Paling bantar businya, kalau enggak mesinnya, betul apa enggak? Tapi ini mah orang aneh bang. Pas begitu digujlekin motornya, motor Supra kagak nyala-nyala, dia pikir lah jangan-jangan ini kacanya yang bermasalah, kacanya diganti. Yang rusak mesin, yang ganti kaca spion, pun PA. Betul apa enggak? Digujlekin lagi sama dia, kaca spion udah baru. Wah jangan-jangan ini apa namanya, joknya kudu dipapras, joknya dipapras. Digujikin lagi kagak nyala juga. Wah jangan-jangan ini bannya kudu diganti, bannya diganti. Bukuan kagak paham dalam dunia motor. Angguran atuh bawa ayah motornya ke si Elai. Tahu si Elai? Tahu si Elai? Bengkel tahu? Kata iya bawa ke si Elai. Ini malah kita capek jasa ini. Ada apa emang bang? Aduh ini kita motor kita mati. Terus udah kita ganti kaca spionnya. Terus bannya udah kita ganti. Terus atuh joknya udah kita parwas. Tetep aja kagak hidup-hidup. Atau abang lagi PA. Yang rusak mesin yang diganti kaca spion. Pas diperhatiin, dilihat itu mesinnya ternyata businya kotor. Kalau businya kotor kudu diapain? Diamplas. Pas begitu businya diamplas, dipasangin lagi, digujlekin hidup. Betul apa enggak? Kalau ahlinya betul. Nah begitupun kita malas ibadah, malas sholat, malas puasa, buru-buru datang ke kiai. Supaya apa? Supaya kita diam. Karena kenapa? Di antaranya alaikum bimujalasatil ulama. Yang pertama supaya kita semangat ibadah kepada Allah, buru-buru kita kudu pada ngaji kepada ulam. Insya. Yang kedua wastima'i kalamil hukama, buru-buru kita dengerin nasihat guru-guru ngaji supaya kita selam. Insya. Gak bedanya ibu berangkat ke Tang City, tahu Tang City? Tang City tahu Tang City? Tang City, City Mall sono. Tahu? Pas begitu berangkat ke Tang City, berhubung orang sini mah banyak yang punya ini apa namanya bronjong ya. Kata tetangganya, bang, kalau mau ke Tang City mah tuh bronjong buka aja dulu. Gak apa-apa lah. Atau ini motor komplit kagak? Kagak. Terus ini mau ke Tang City, nggak apa-apa lah. Ini engkong bawa motor ke Tang City pas sampai lampu merah, buku lampunya merah, diterabas saya, di depannya ada tukang becak. Kira-kira apa yang terjadi? Nih misalkan ada yang bawa motor, di depan ada lampu merah, bukannya berhenti, diterobos ayah, di depan ada tukang becak, apa yang terjadi? Tabrakan, cilaka, betul apa enggak? Begitupun kita bila mana kita nggak mau diatur sama hukum Allah, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, maka kita bakalan cilak. Pengen selamat, pengen kudu pada ngaji. Tongoi pengen selamat, pengen kudu pada ngaji. Insya pengen selamat atuh kudu, pengen selamat atuh kudu, pengen cilaka atuh kagak.
Berarti ciri-ciri orang yang cilaka orang yang kagak mau ngaji. Naudzubillah min. Mudah-mudahan orang sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kita cuacanya kondisinya lagi begini, pengajian juga saya nggak bisa lama-lama. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Intinya mah Bu, yang saya ucapin dari pertama sampai sekarang nih, Kangjeng Nabi diutus oleh Allah ke alam dunia nih, kita orang beriman kepada Allah. Kangjeng Nabi dilahirkan ada di alam dunia merupakan nikmat terbesar buat kita. Mudah-mudahan kita semua disempurnakan kenikmatan kita sehingga kita maut dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Mohon doanya Ibu. Saya besok pagi mau berangkat ke Malaysia. Lain Bang ya, ada undangan di Malaysia, ada acara sunatan si Upin sama si Ipin. Kata saya loh, atau si Upin sama si Ipin mau udah disunatin. Alhamdulillah yang di Jepang teman nelpon. Katanya teman yang di Jepang, Mang Haji siap nggak ngisi acara di Jepang? Insya Allah siap. Acara apa? Walimatul ursi, pernikahan. Alhamdulillah. Insya Allah saya siap. Pernikahan siapa emang Bang? Pernikahan Nobita sama Doraemon. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.